hukum Kirchhoff 1 itu kita dapat gambarkan seperti ada sebuah kabel, lalu ada percabangan, lalu cabangnya itu menyatu kembali. Kita kasih tanda dia di sini adalah I1. I itu arus listrik ya. Jadi arusnya itu ceritanya ini arus pertama. Nah, ketika arus itu ada di percabangan, maka akan terbagi jadi I2 dan I3. Nah, I2 itu nggak sama dengan I3. Yang Kirchhoff tekankan adalah ketika bercabang jadi I2 dan I3, maka I2 dan I3 itu kalau kembali ke satu titik percabangan lagi, maka dia akan menghasilkan I yang sama besar dengan I sebelum mereka bercabang. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua, kita harus tahu dulu bahwa di dalam sebuah sumber listrik, misalkan baterai, itu ada yang namanya GGL. Nah, GGL itu sama seperti volt atau tegangan yang kalau kita pelajari di hukum Ohm itu ada V sama dengan I dikali R. Dia sama V dan dia itu biasa ditulis seperti ini, GGL. Nah, GGL sebuah baterai itu artinya tegangan yang ada dari kutub positif hingga kutub negatif sebelum dia disambungkan ke sebuah kabel. Oke, kita akan masuk ke hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu bicara tentang GGL sumber yang tadi kita pelajari, baik baterai atau sumber listrik apapun. Jika ditambahkan dengan tegangan pada resistor, maka hasilnya adalah 0. Atau secara rumus kita bisa lihat bahwa sigma itu jumlah ya. Ini nih yang sigma ini nih, yang saya kotakin itu artinya jumlah dari GGL ditambah dengan jumlah dari tegangan yang ada pada resistor itu adalah 0. Nah, kita lihat bahwa tegangannya ada di sini, itu kita pakai hukum Ohm ya, yang kemarin dipelajarin. P sama dengan I dikali R. I ini adalah arus, dan R ini adalah besar resistornya. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa di tengah ini kita bisa kasih tanda plus, tapi dia juga bisa jadi minus. Jadi ini plus atau minus. Jadi plus minus sigma GGL plus minus sigma tegangan sama dengan 0. Nah, plus minus ini nanti kita akan ketahui bagaimana. Itu adalah tergantung arah loop yang kita tentukan. Entah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Baik, kita akan menentukan tentang plus minus dari GGL atau tegangan yang kita lihat di dalam sebuah rangkaian. Jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa dalam pembelajaran kita selama 2 minggu ini kita belajar tentang listrik searah. Artinya di dalam soal akan ditentukan listrik itu arusnya entah bergerak ke sini atau bergerak ke sini. Jadi nanti di soal akan diketahui ini searah jarum jam atau ini berlawanan jarum jam. Karena kan kalau kita gambarkan, kalau dia ke atas berarti dia seperti ini, searah jarum jam. Sementara kalau dia ke bawah dia akan berlawanan jarum jam. Seperti itu. Itu ditentukan oleh soal. Nah, kita ingat ya bahwa kita anggaplah dia searah jarum jam di soalnya. Nah, kita harus ingat ini itu dari soal. Nah, yang berikutnya kita harus lakukan adalah kita tentukan arah loopnya. Entah loopnya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Sama aja. Intinya kalau kalian ngerti prinsipnya, pasti kalian nanti nggak akan bingung dia mau searah atau berlawanan jarum jam. Nah, anggaplah jika dia searah jarum jam dulu ya. Nanti saya akan kasih bagaimana kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam. Misal dia searah dengan jarum jam. Maka kita tinjau yang pertama dulu R1. Tinjau itu kita lihat dulu ya. Kita lihat yang R1. Jika si I ini arusnya itu searah dengan arah loopnya ketika menyentuh si resistor 1, maka hasilnya pasti positif. Ingat, kalau arusnya searah dengan arah loopnya, kalau arusnya searah jarum jam, loopnya searah jarum jam, maka pada resistor pertama, nilai voltnya itu positif. Nilai tegangannya itu positif. Nah, kita lihat. Lalu kan arus ini bergerak terus nih. Arus ini, kita kasih warna merah, dia kan gerak terus nih ke bawah. Seperti ini. Nah, kita lihat bahwa ketika dia menyentuh baterai kita atau sumber tegangan kita, dia akan menyentuh kutub
Nah, jadi di dalam gambar itu ada yang garis lebih panjang dan garis lebih pendek. Yang lebih panjang itu kutub positif, yang lebih pendek itu kutub negatif. Nah, yang perlu kalian lihat adalah yang pertama kali panah itu sentuh, itulah positif negatifnya. Artinya, karena arusnya menyentuh pertama kali ke kutub positif, maka nilai GGL-nya adalah positif. Lalu kita lihat yang berikutnya. Arusnya kan jalan lagi ke R2. Ketika di R2, arah arusnya searah dengan arah loopnya. Berarti R2 ini positif juga. Nah, lalu dia mengarah ke sini. Di sini juga kutubnya adalah kutub positif ya. Di sini kutub negatif. Berarti GGL1-nya itu adalah GGL positif. Tuh. Jadi kita bisa lihat bahwa ini semuanya positif. Maka nanti kalau dimasukin ke rumus, dia adalah sigma GGL plus minus sigma volt sama dengan 0. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah GGL-nya dulu. GGL-nya dua-duanya positif ya. Berarti GGL1 ditambah GGL2. Lihat yang voltnya, tegangannya, tegangan R1-nya itu adalah positif. Berarti positif V1 ditambah positif juga ya R2-nya. Positif V2 sama dengan 0. Ini rumusnya. Endingnya seperti itu. Nah, kalau misalnya loopnya kita bikin terbalik dari arah arusnya, kan arah arusnya tetap searah jarum jam, sementara loopnya berlawanan jarum jam. Maka nilai volt, nilai tegangan di resistor kedua itu adalah negatif. Maka ini negatif. Dan lihat, loopnya ini, yang warna hijau ini, dia kan berlawanan jarum jam. Maka ketika dia menyentuh sumber tegangan kedua, dia itu menyentuh kutub negatifnya dulu. Ketika dia menyentuh kutub negatifnya dulu, maka otomatis GGL kedua ini jadi negatif. Negatif GGL2. Maaf, GGL2. Ini juga sama. Yang atas, karena arah arusnya berlawanan arah loopnya, maka dia jadi negatif V1. Ini arah loopnya. Kan panahnya pertama kali menyentuh kutub negatif, maka ini jadi negatif GGL1. Seperti itu. Maka ketika dia masuk rumus, kalau ini kan searah jarum jam, berlawanan. Loopnya yang berlawanan ya. Maka dia sigma GGL plus minus sigma tegangan sama dengan 0. Kita lihat tegangannya dua-duanya negatif kan? Berarti negatif GGL1, negatif GGL2, negatif tegangan 1, negatif tegangan 2 sama dengan 0. Ini kalau kita semuanya kali min 1, maka hasilnya bisa sama. GGL1 ditambah GGL2 ditambah tegangan 1 ditambah tegangan 2 sama dengan 0. Ini yang bawah itu sama sama yang atas ya. Sama yang ini. Artinya kalian mau pakai loopnya ke kiri atau ke kanan, mau searah jarum jam atau berlawanan, itu sama aja. Oke, kita sekarang akan lihat gabungan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Jadi yang pertama kita akan lihat di soal adalah, anggaplah soalnya itu memberikan arah arus ke bawah. Berarti dia berlawanan jarum jam. Kan arusnya seperti ini berarti geraknya. Sekarang kita ingat, hukum Kirchhoff pertama. Jika terdapat cabang, ini cabang pertama dong. Kalau dia jalan ke sini, berarti ini cabang pertama. Maka dia akan terpisah jadi 2. Berarti dia akan ke sini. Dia jadi I2, ke sini dia jadi I3. I3 akan jalan terus lurus ke sini. Nah, sampai dia ketemu di cabang berikutnya. Ini cabang. Ini cabang. Nah, ketika dia berpisah di cabang pertama, dia akan berpisah jadi I2 dan I3. I2 dan I3 akan bertemu di cabang berikutnya dan akan menjadi I1 lagi di sini. Itu hukum Kirchhoff pertama di rangkaian yang seperti ini. Nah, sekarang setelah kita mengetahui hal ini, maka kita akan menentukan arah loopnya. Ingat, arah arus ditentukan oleh soal, sementara arah loop kita tentukan sendiri. Kita coba tentukan arah loopnya sama seperti arah arusnya ya, supaya mudah. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah kita harus meninjau masing-masing loop. Kita lihat loop pertama. Di loop pertama, kita pakai rumusnya sama ya tetap ya.
sigma GGL plus minus sigma tegangan sama dengan 0. Yang sekarang kita harus lihat adalah tegangan pertama di situ adalah tegangan ini, GGL1. GGL1 ini positif atau negatif? Ingat, menentukannya adalah dari loopnya. Jika loopnya, panahnya pertama kali menyentuh kutub positif, ini kan kutub positif yang lebih panjang garisnya, maka GGL-nya positif. Berarti GGL1. Yang berikutnya dia menyentuh R atau resistor pertama. Resistor pertama positif atau negatif ditentukan kalau arusnya sama loopnya searah atau berlawanan arah. Lihat, kalau misalnya arusnya ke sini, loopnya juga ke sini, maka dia positif. Kalau loopnya berlawanan baru dia negatif. Berarti di sini dia adalah positif V1. Nah, V1 ini jangan lupa ya, V1 itu adalah I1 dikali R1. Kenapa harus I1? Karena ingat ada 3I di sini. I1, ini I2, ini I3. Seperti itu. Jadi ada 3I ya di situ. Dan kita lihat. Berarti V1 ini kita ganti aja langsung ya. Jadi I1 R1. Setelah itu dia kena ke R2. Loop pertama ini kan naik ke atas. Dari sini dia naik ke atas. Seperti ini. Kena ke resistor 2. Resistor 2 ini dia arusnya satu arah. Ini arusnya nih yang saya segitigain. Arusnya sama dengan loopnya. Loopnya ngarah ke sana kan. Semua arahnya ke atas. Maka dia positif juga. Positif I2 R2. Sudah toh? Sekarang sini dia balik lagi nggak kena apa-apa. Dia muter. Jadi satu putaran penuh sama dengan 0. Kita simpan dulu itu. Kita sekarang ke loop kedua. Itu adalah sigma GGL plus minus sigma tegangan sama dengan 0. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah GGL-nya. GGL yang pertama kena di sini adalah GGL2. GGL2 itu kenanya di sumbu apa? Negatif, karena dia garis yang pendek. Maka negatif GGL2, lalu dia naik terus kan ke atas ini. Ingat arah loopnya, kita tinjau berdasarkan arah loopnya. Ke resistor ketiga. Resistor ketiga arah arusnya searah dengan arah loopnya. Berarti dia positif kalau searah. Arusnya ngarah ke sana, loopnya juga ngarah ke sana, maka dia positif. Positif, ingat, R3 ini apa? I3 kan nih, I3, dia naik terus ke atas, belum ada percabangan, nggak ada cabang, dia di sini, maka I3, R3. Nah, dia dari sini, loopnya ingat, loopnya dari sini, dia nggak lurus ke sana ya, loopnya ya. Tapi loopnya turun ke bawah, kan namanya juga loop. Dia ngelingkar ke bawah sini. Nah, dia masuk ke R2. Nah, di R2 ini, arah loopnya kan ke bawah. Ya dong, kita ikutin loop kedua. Arah loopnya ke bawah. Sementara arah arusnya ke atas. Tahu dari mana ke atas? Kan ini arus pertama nih. Arus pertamanya di sini. Dia lurus terus, bercabang kan? Yang satu ke kanan, yang satu ke atas. Nah, R2 ini arusnya ngarah ke atas. Sementara loopnya ngarah ke bawah. Karena mereka bertabrakan, maka jadi negatif. Negatif I2 R2. Udah kan habis. Dari sini dia balik lagi loopnya ke sini. Naik ke atas. Udah jadi satu putaran penuh. Sama dengan 0.